Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak adalah ibarat jiwa yang kokoh. Darinya timbul berbagai perbuatan tanpa menggunakan pikiran dan perencanaan. Apabila perbuatan-perbuatan yang timbul dari jiwa itu baik, maka ianya disebut akhlak yang baik. Sebaliknya, apabila yang timbul adalah perbuatan-perbuatan buruk atau jahat, maka ianya disebut akhlak yang buruk. Sementara jika tidak tetap atau mantap di dalam jiwanya, maka tidak dapat dikatakan akhlak. Atau akhlak dapat dikatakan sebagai tingkah laku atau perangai yang melekat pada seseorang. Seorang muslim sejatinya wajib berakhlak mulia. Hal ini karena akhlak mulia atau terpuji menjadi penyebab kebahagiaan hidup di dunia dan lebih-lebih di akhirat. Ia akan mengangkat derajat pemiliknya atau orang yang berhias dirinya dengan akhlak mulia ke wilayah malaikat yang muqarrabin, yang dekat dengan Allah. Sebaliknya, akhlak yang buruk menjadi racun pembunuh atau perbuatan buruk yang menjauhkan diri dari rahmat Allah. Akhlak yang buruk akan menjerumuskan pemiliknya ke jurang syaitan yang terusir. Akhlak yang buruk adalah penyakit hati dan jiwa. Seorang dokter sangat memperhatikan pengobatan badan demi memelihara kehidupan yang fana. Maka perhatian untuk mengobati penyakit hati seharusnya menjadi hal yang lebih utama. Karena ia dapat menghilangkan kehidupan yang abadi, yaitu menjerumuskannya kepada azab neraka. Pengobatan dari penyakit hati ini atau mengobati hatinya dari dijangkiti akhlak yang tercela atau buruk wajib dipelajari oleh setiap yang berakal. Dan obatnya adalah pengobatan cara Nabi. Allah telah mengutus mereka untuk mengajari umat bagaimana menyucikan hati mereka dari akhlak tercela dan menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji. Akhlak dapat dihasilkan dengan latihan atau dibiasakan hingga lama-kelamaan menjadi watak. Hal ini tidak aneh. Binatang saja yang tidak diberi akal, yang tadinya binatang buas, bisa menjadi jinak. Bagaimana seekor anjing bisa diajarkan berburu dan menjaga? Sebagaimana hadis Nabi SAW, sesungguhnya ilmu didapat dengan belajar dan kebijakan didapat dengan sering berbuat bijaksana. Barang siapa mencari kebaikan, ia pun diberi kebaikan itu. Dan barang siapa menghindari kejahatan, ia pun dilindungi dari kejahatan itu. Al-Imam Al-Busiri rahimahullah berkata, nafsu itu seperti bayi. Jika kamu biarkan, ia tetap suka menyusu. Dan jika kamu lepas, ia pun berhenti. Orang yang dapat mengendalikan nafsu dari pembangkangannya seperti kuda liar yang dikendalikan dengan besi di mulutnya. Induk akhlak yang baik adalah 4 keutamaan, yaitu kebijakan, keadilan, keberanian, dan keluhuran budi. Hikmah adalah suatu kebenaran dengan ilmu dan amal, dan ia adalah sumber akhlak yang baik. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan barang siapa yang beri al-hikmah, maka dia pun telah diberi kebaikan yang banyak. Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Akhlak yang terpuji ialah pertengahan dari kewajaran antara berlebih-lebihan dan kekurangan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam memuji hamba-hambanya yang soleh, yaitu yang artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Dalam hadis disebutkan, sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Seorang penyair berkata, suka berlebih-lebihan itu salah. Sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Keberanian adalah sikap yang terpuji antara keras hati dan pengecut. Kedermawanan adalah antara pemborosan dan kikir. Rendah hati adalah antara kehinaan dan kesombongan. Rasa malu adalah antara kelemahan dan kekasaran. Keramahan adalah antara keberandalan dan kekakuan. Keluhuran budi adalah antara keserakahan dan kebekuan.
dan akhlak-akhlak lainnya. Itulah beberapa contoh akhlak yang terpuji. Semoga bermanfaat.